Saya ulang ya. Hidup adalah keputusan Maha Suci Hidup atau Tuhan untuk ada di dunia ini. Sedangkan kehidupan itu adalah pilihannya. Mau hidup merdeka, apa hidup terkekang, atau hidup terbelenggu. Terbelenggu oleh dogma-dogma, terbelenggu oleh doktrin-doktrin, terbelenggu oleh karma-karma, atau masalah-masalah dunia. Itu adalah pilihannya. Mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, yang berarti mengenal jati diri pribadi kita sendiri, itu adalah pilihan hidup. Dan pilihan ini, keputusannya ada pada diri kita sendiri, bukan kepada diri orang lain. Dikarenakan mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib hanya dapat ditempuh dengan kebajikan atau kebaikan. Tidak bisa ditempuh dengan cara lain, tidak bisa ditempuh dengan jalan lain selain kebajikan atau kebaikan. Dan kebajikan atau kebaikan inilah sesungguhnya kekuatan manusia hidup. Jadi kekuatan manusia hidup yang sesungguhnya adalah kebaikan atau kebajikan. Selain itu, manusia hidup itu tidak punya kemampuan. Dan hanya dengan kebajikan atau kebaikan inilah manusia hidup bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah isi daripada raganya sendiri atau jati dirinya sendiri. Ada banyak informasi tersebar di mana-mana, termasuk informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling. Dari sekian banyak informasi yang tersebar, panjenengan memilih informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling. Artinya, di sini panjenengan sudah berani mengambil sebuah keputusan. Lah, keputusan yang sudah berani panjenengan ambil ini sungguh tidak bisa panjenengan permainkan. Walaupun berulang-ulang kali saya memberikan informasi bahwa ini sangat rumit, ini sangat sulit, tapi panjenengan tetap memilih informasi dari saya yang tanpa tedeng aling-aling. Berarti itu kan keputusan. Keputusan yang sudah panjenengan ambil dengan gagah berani. Lah, keputusan ini menandakan kalau panjenengan itu sudah siap
Gulung jagat lawas, gelar jagat anyar. Melipat seluruh masa lalu dan membuka masa kini. Ini keputusan panjenengan loh. Saya hanya sebatas memberikan informasi. Tidak ada kata-kata untuk mengajak, merayu panjenengan, tidak ada. Saya hanya memberikan informasi tanpa tedeng aling-aling, artinya tanpa rahasia. Dan panjenengan memilih apa yang saya informasikan, padahal ada banyak informasi yang tersebar. Berarti di sini panjenengan sudah berani mengambil keputusan. Dan keputusan yang sudah panjenengan ambil ini, jangan sekali-kali panjenengan permainkan sendiri. Karena ini adalah keputusan panjenengan sendiri. Artinya, dengan keputusan ini, berarti panjenengan sudah siap gulung jagat lawas, gelar jagat anyar. Melipat seluruh masa lalu dan membuka masa kini. Nah, ini kalau dibahasakan awam, artinya panjenengan itu sudah mau bertobat dari seluruh masa lalu. Nah, keputusan yang sudah panjenengan ambil ini, jangan sekali-kali panjenengan permainkan. Jangan bermain-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Jika sampai ini terjadi, panjenengan akan menjadi lebih dari sekedar orang awam. Karena apa? Karena pengkajian dan praktek wahyu pancagaib, dasar utamanya adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kalau panjenengan bermain-main dengan keputusan panjenengan sendiri, berarti panjenengan bermain-main dengan cinta kasih sayang. Lah, penderitaan yang paling super bagi manusia hidup di dunia adalah soal cinta kasih sayang. Ini bisa saya gambarkan ketika panjenengan pacaran, lalu putus cinta. Tidak sedikit loh yang nekat bunuh diri gara-gara cinta. Itu karena apa? Karena saking sakitnya, karena saking kecewanya. Begitu juga ketika panjenengan putus dengan wahyu pancagaib. Lebih dari sekedar itu rasanya. Sebab karena itu saya gambarkan melebihi orang awam. Ketika panjenengan selesai manekung, ketika panjenengan selesai gembleng, berarti bisa dikatakan antara panjenengan dengan hidup sudah saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi. Kalau panjenengan sampai ingkar janji kepada wahyu pancagaib, maka di sini akan terjadi proses putus cinta, putus kasih, putus sayang, dan itu sangat menderita, melebihi penderitaan ketika panjenengan putus cinta dengan pacar. Jadi jangan main-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri.
Dan yang perlu panjenengan ketahui, kekuatan manusia hidup yang sesungguhnya adalah kebajikan atau kebaikan. Jika kebajikan atau kebaikan ini tidak ada di dalam diri panjenengan, berarti panjenengan sudah tergolong sebagai makhluk yang sangat lemah, selemah-lemahnya. Sebaliknya, ketika kebajikan atau kebaikan ini ada di dalam diri panjenengan, lah itulah yang dimaksud sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh seorang putra kekudangane Rama. Selain putra kekudangane Rama tidak akan pernah bisa mampu melakukan kebajikan atau kebaikan. Sedangkan kebajikan atau kebaikan yang dimaksud sesungguhnya amat sangat sederhana. Dan saya ambil kesederhanaan yang paling sederhana. Sebenarnya kebajikan atau kebaikan yang selalu dikatakan oleh panjenengan Pak Web berulang-ulang kali itu, kebajikan atau kebaikan yang seperti apa sih? Dan ini bahasa dari saya yang paling sederhana. Kebajikan atau kebaikan yang saya maksud adalah memanusiakan sesama makhluk hidup. Itu adalah arti maksud daripada kebajikan atau kebaikan. Adalah memanusiakan sesama makhluk hidup. Lah, hal ini sering saya bahasakan dengan kalimat menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Kata lainnya adalah memanusiakan sesama makhluk hidup. Ada yang tidak paham dengan arti maksud memanusiakan? Ada nggak yang tidak paham dengan arti maksud memanusiakan? Halo bro, ada nggak yang tidak paham dengan arti maksud memanusiakan? Bro, saya bertanya loh. Paham? Yang lain paham? Kalau panjenengan paham, berarti maksud daripada kebajikan atau kebaikan itu sederhana kan? Gampang kan aslinya? Hanya memanusiakan sesama makhluk hidup. Jadi tidak ada istilah tidak mampu, itu tidak ada. Untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebaikan, kok berkata berat amat, sulit, tidak ada itu. Lalu sesederhana itu loh arti maksud daripada kebajikan atau kebaikan.
Ketika panjenengan bisa memanusiakan nyamuk, berarti panjenengan sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada nyamuk. Sudah melakukan kebajikan kepada nyamuk itu. Sudah melakukan kebaikan kepada nyamuk itu. Ketika panjenengan bisa memanusiakan manusia yang benci kepada panjenengan, berarti panjenengan telah melakukan kebajikan kepada sesama manusia. Telah melakukan kebaikan kepada sesama manusia, sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada manusia. Istilah lainnya, memanusiakan sesama makhluk hidup adalah memperlakukan sesama makhluk hidup seperti diri kita yang ingin diperlakukan oleh makhluk lain. Kalau kita ingin dihormati makhluk lain, hormatilah makhluk lain. Kalau kita tidak ingin disakiti oleh makhluk lain, jangan menyakiti makhluk lain. Kalau kita ingin dicintai makhluk lain, kita harus mencintai makhluk lain. Itu namanya memanusiakan makhluk. Kalau kita tidak ingin dijahati oleh makhluk lain, ya kita jangan menjahati makhluk lain. Bukankah keinginan manusia itu seperti itu? Ada nggak di antara panjenengan yang ingin dibenci oleh orang? Yang ingin difitnah oleh orang itu ada nggak? Yang ingin dihina sama orang itu ada nggak? Nah, kalau kita tidak ingin, maka kita harus memperlakukan orang lain seperti itu. Itu namanya memanusiakan manusia. Nah, kalau memanusiakan makhluk lain, berarti bukan cuma manusia. Terhadap hewan-hewan, terhadap tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, itulah arti maksud daripada kebajikan atau kebaikan, yang sering saya bahasakan sebagai menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lah ini kalau dilakukan oleh seluruh makhluk, oh keren banget ya. Keren sekali. Bisa jadi nggak ada gelas pecah tuh. Ya kira-kira jangan. Nggak ada gelas kaca pecah, tidak ada piring kaca pecah. Kenapa? Karena tidak ada kan di antara kita yang mau dipecahkan, nggak ada kan. Nah, karena kita tidak mau dipecahkan, akhirnya kita memperlakukan piring itu seperti manusia. Nah, karena diperlakukan seperti manusia, nggak pecah. Ya, kalau dilempar gitu aja. Bagi jiwa-jiwa yang kesadarannya belum terbangun, bagi jiwa-jiwa yang kesadarannya belum tergugah, ini rumit pancen. Ini memang sulit. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, anak kecil saja bisa melakukan kan? Kira-kira gitu nggak? Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, anak kecil pun bisa melakukan. Artinya terlalu gampang. Namun tetap berbuat baik walaupun ada orang yang tidak baik kepada kita. Lah ini loh kekuatan manusia hidup yang sesungguhnya. Karena kebajikan atau kebaikan itu tidak akan pernah berubah. Sekalipun ada orang yang tidak baik kepada kita. Kebaikan tetap kebaikan. Kebajikan tetap kebajikan.
Dia tidak akan bisa berubah hanya karena ada yang jahat kepada kita, hanya karena ada yang tidak baik kepada kita. Lah, kebajikan atau kebaikan inilah satu-satunya sarana yang bisa digunakan untuk mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkan wahyu pancagaib. Di sini panjenengan sudah mengambil keputusan tentang ini. Maka keputusan yang sudah panjenengan ambil ini harus panjenengan pertahankan sekuat mungkin. Karena jika tidak, apa yang panjenengan alami jauh lebih menyakitkan dibanding putus cinta dengan pacar. Dan untuk bisa nyambung lagi cintanya, bukan hal yang mudah itu. Kalau sudah putus cinta, untuk bisa nyambung lagi cintanya itu bukan hal yang mudah. Ingat, keputusan yang panjenengan sudah ambil dengan gagah beraninya, walaupun sudah berulang-ulang kali saya katakan, ini sulit, ini rumit. Ini sulit, ini rumit. Tapi panjenengan tetap mengambil keputusan untuk itu. Berarti panjenengan sudah bertobat dalam istilah awamnya. Bertobat artinya bersedia meninggalkan seluruh masa lalu panjenengan. Mau baik mau buruk. Karena kebaikan model apapun, apalagi keburukan, sebelum panjenengan mengkaji wahyu pancagaib, itu adalah di luar kesadaran panjenengan. Artinya tidak ada gunanya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, panjenengan harus melipatnya semua. Dan menggantinya dengan lembaran masa kini. Yang semuanya berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi kesimpulannya, jika suatu saat setelah selesai gembleng di luar sana atau di rumah panjenengan sampai glece-glece di dalam mempraktekkan wahyu pancagaib hanya karena ada yang menganggap panjenengan sesat, berarti di situ panjenengan sudah bermain-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Apalagi sampai berhenti mempraktekkan wahyu pancagaib hanya karena ada tetangga yang ngatain sesat, berarti di situ panjenengan sudah main-main dengan keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Karena wahyu pancagaib yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya itu tidak akan pernah berubah hanya karena ada yang tidak menyukai. Kalau panjenengan belot hanya karena ada yang tidak menyukai, hanya karena ada yang menganggap sesat, berarti panjenengan sudah berusaha untuk memutuskan jalinan cinta kasih sayang diri panjenengan dengan hidup panjenengan yang merupakan jati diri panjenengan sendiri. Dan untuk memperbaikinya itu bukan hal yang mudah. Karena kesempatan yang sesungguhnya itu hanya ada satu kali. Bukan 2 kali, apalagi 3 kali. Namun jika apapun yang terjadi, panjenengan tetap kekeh, kukuh, kuat, berpedoman kepada kebajikan, berpedoman kepada kebaikan, berpedoman kepada wahyu pancagaib,
atau hidup, maka panjenengan akan menjadi makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya, sesuai gambaran kenyataan Tuhan. Dan sesungguhnya ini bukan dogma. Sesungguhnya ini bukan doktrin. Karena apa? Karena manusia hidup yang sesungguhnya adalah ini. Gitu. Begini ini. Yang menjadikan kita berubah dari seperti ini, itu adalah dogma-dogma, doktrin-doktrin. Ditambah lagi karma-karma yang membelenggu. Itu yang menjadikan kita berubah. Tidak seperti yang sedang kita ungkap ini. Jadi jangan hianati keputusan yang sudah panjenengan ambil sendiri. Menjadi baik, kebajikan, wahyu panca gaib adalah keputusan panjenengan sendiri. Pilihan yang sudah panjenengan putuskan sendiri. Dan hanya dengan ini, kita bisa ikut berpartisipasi mendamaikan alam semesta. Bahkan menyelamatkan alam semesta dari kata kiamat yang menghantui banyak orang selama ini. Jadi, apapun yang terjadi, pertahankan. Pertahankan jati diri panjenengan sendiri. Khusus untuk yang sedang di tahapan manunggal jati. Bersungguh-sungguhlah.
Karena itu adalah sistem otomatis untuk mempertahankan. Berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Ikuti motivasi yang diberikan. Karena hanya dalam sikon manunggal jati, kebajikan atau kebaikan kita akan menjadi kuat dan kokoh. Karena hanya dalam sikon manunggal jati, kita bisa bergerak dan bergerik sebagai putra kekudangane Rama. Hanya dengan manunggal jati, kita bisa mijilake Rama. Jadi untuk panjenengan yang sudah sampai di tahapan manunggal jati, berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Kalau di dalam patrap samadhi manunggal jati, panjenengan belum ahli, berarti panjenengan belum bisa mijilake Rama. Belum bisa berkebajikan. Belum bisa berkebaikan. Sekalipun bisa, akan ada tekanan terpaksa di situ. Kalau patrap samadhi manunggal jati panjenengan belum ahli, panjenengan tidak akan mampu mencintai orang yang membenci panjenengan. Panjenengan tidak akan mampu mengasihi orang yang menghina panjenengan, yang mencela panjenengan. Panjenengan tidak akan mampu menyayangi orang yang memfitnah panjenengan, apalagi sampai berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepada panjenengan. Panjenengan tidak akan mampu jika tidak dalam sikon manunggal jati. Kalau patrap samadhi manunggal jati panjenengan belum ahli, berarti panjenengan masih putra Rama. Belum sebagai putra kekudangane Rama. Artinya panjenengan akan tetap masih menghadapi tantangan-tantangan masalah dikarenakan bukan atau belum kekudangane Rama. Jadi inti daripada laku suci menuju abadi adalah ada di patrap samadhi manunggal jati. Karena dalam sikon manunggal jati kita bisa apa saja jika kita mau. Dalam sikon manunggal jati kita bisa apa saja kalau kita mau. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk yang sudah sampai di tahapan manunggal jati,
berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Panjenengan harus ahli di situ. Karena jika belum ahli di situ, panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan kebajikan, ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Panjenengan akan mengalami kesulitan di situ. Dikarenakan masih mengalami kesulitan, maka akan ada keterpaksaan. Lah, terpaksa ini nggak enak. Terpaksa itu nggak nyaman, nggak enak. Nah, dikarenakan tidak enak, 99% kesucian yang sudah berhasil dicapai akan ternoda, mudah ternoda. Maka pencapaian ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Sebab karena itu, untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak panjenengan alami, maka patrap samadhi manunggal jati panjenengan harus ahli. Sebab karena itu, setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng, patrap samadhi mijil sowan cukup sekali jika hendak tidur. Patrap samadhi mijil toto lenggah cukup sekali setiap bangun dari tidur. Sedangkan patrap samadhi mijil sampurno juga cukup sekali jika sewaktu-waktu mengalami sakit, mengalami tidak enak, mengalami luput. Sedangkan patrap samadhi manunggal jati harus berulang-ulang kali, karena disitulah kendalinya. Disitulah kendalinya, disitulah penentunya. Yang menentukan ketika panjenengan melakukan kebajikan atau kebaikan, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama, kesulitan atau tidak, penentunya ada di manunggal jati. Panjenengan bisa mengerti, memahami, mengetahui, menyadari mijilnya Rama juga ada di manunggal jati. Panjenengan bisa melakukan atau tidak bisa melakukan, itu juga penentunya ada di manunggal jati. Semakin panjenengan berhati-hati di dalam berlatih, semakin panjenengan bersungguh-sungguh di dalam berlatih, semakin peka indera ketujuh panjenengan terkait Rama. Karena apapun itu pasti akan dimengertikan kepada panjenengan, akan dipahamkan kepada panjenengan, akan diberitahukan kepada panjenengan. Ketika panjenengan dalam sikon manunggal jati. Kalau sikon panjenengan belum di dalam sikon manunggal jati atau tidak dalam sikon manunggal jati, panjenengan bukan putra kekudangane Rama. Artinya memiliki batasan-batasan tertentu di situ. Patrap samadhi manunggal jati secara spiritual sama halnya panjenengan sedang menanam kekudangane Rama. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati secara spiritual, sama halnya panjenengan sedang menanam 3 kekudangane Rama di dalam diri panjenengan. Maka berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah di dalam menanam. Karena hanya tanaman yang baik yang bisa menumbuhkan benih yang baik. Ini teramat penting, karena
Hanya putra kekudangane Rama yang bisa melakukan kebajikan. Hanya putra kekudangane Rama yang bisa melakukan kebaikan. Hanya putra kekudangane Rama yang bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Hanya putra kekudangane Rama yang bisa mijilake Rama. Ini udah puncak. Selain putra kekudangane Rama tidak akan bisa mijilake Rama. Selain putra kekudangane Rama tidak akan bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Apalagi kepada siapapun, apapun dimanapun. Selain putra kekudangane Rama tidak akan bisa melakukan kebajikan atau kebaikan. Tidak akan bisa. Lah kalau sudah tidak bisa, ya kita sesungguhnya orang awam. Lah, menjadi putra kekudangane Rama adalah keputusan panjenengan. Menjadi putra kekudangane Rama adalah pilihan panjenengan. Karena apa? Karena apapun yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling adalah tentang putra kekudangane Rama. Nah, panjenengan memilihnya, berarti kan panjenengan sudah milih tuh. Dan hanya putra kekudangane Rama yang akan mendapatkan dan mengalami kelanggengan, keabadian dalam hal apapun yang sempurna. Dan kesempurnaannya yang langgeng, kesempurnaannya yang abadi. Tanpa didorong dengan ego, pamrih, arogan panjenengan akan menjalar 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, 7 keturunan ke belakang, 7 keturunan ke atas dan ke bawah, tanpa panjenengan niati, secara otomatis. Apa ora bejo-bejone wong urip ning alam dunya? Seluruh keluarga besar saya, seluruh keluarga besar saya kecuali anak istri saya di Kalimantan, itu tidak ada
yang ikut sebagai putra kekudangane Rama. Tidak ada sama sekali. Namun saya bahagia karena saya tahu mereka mendapatkan sama seperti yang saya dapatkan. Dan mereka tidak tahu kalau mereka juga ikut mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan, itu mereka nggak tahu. Jadi saya sendiri enjoy, keluarga besar saya sendiri juga enjoy, masing-masing bisa enjoy, masing-masing bisa merdeka. Kalau harus saya ungkap, ini kan bulan puasa nih. Nah, ini kan bulan puasa. Saya itu kehujanan WA dari keluarga saya. Ada yang WA, buka maneh lawe kuwi, sahur maneh lawe kuwi, posone kongkon kuat neng ndi, puasanya mau kuat dari mana? Lawong sahur lagi lauknya kangkung, buka lagi lauknya kangkung. Ada yang WA, nanti lebaran, namanya juga orang nggak ngerti ya. Asik kan? Jadi keluarga besar saya itu melakukan puasa itu ya mencari makanan enak gitu. Jadi kalau sudah jam 3 sore itu sudah sibuk WA saya. Persiapan bukanya belum ada. Es belum beli. Es buah belum beli. Jadi iya, seperti itu. Jadi walaupun puasanya mereka itu tidak murni, saya enjoy saja. Lalu mereka mendapatkan sama seperti yang saya dapatkan. Jadi setiap hari itu saya menerima SMS, menerima WA dari keluarga itu isinya tentang berbuka dengan sahur. Isinya mempersiapkan berbuka dengan mempersiapkan sahur. Tapi juga ada yang sudah mempersiapkan nanti hari raya itu ada. Padahal hari raya mbuh yuk kapan. Udah sibuk mempersiapkan hari raya. Ada. Ini keluarga saya loh ya. Ini keluarga saya loh. Keluarga saya sendiri. Nah, ya karena keluarga besar saya kan nggak ada yang tahu ini, nggak ada. Dan saya nggak pernah ngabarkan kepada keluarga pakai ini supaya terselamatkan, nggak pernah. Lalu mereka sudah mendapatkan sama seperti yang saya dapatkan, ngapain? Ya kan?
Maka beruntunglah panjenengan yang tidak mengalami seperti itu. Itu dikarenakan keberanian panjenengan untuk mengambil keputusan tentang hal ini. Dikarenakan panjenengan sudah mengambil keputusan ini, berarti sama halnya panjenengan berhasil keluar dari kotak. Dari dalam kotak. Dari dalam peti. Dengan keputusan ini berarti panjenengan berhasil keluar dari dalam peti atau kotak atau box yang tadinya terkunci. Maka selanjutnya jangan berusaha untuk masuk ke dalam peti lagi ya. Jangan berusaha untuk masuk ke dalam peti lagi. Pertahankan kemerdekaan ini, kontinyukan dan universalkan kemerdekaan hidup ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk panjenengan bertanya. Barangkali punya pertanyaan. Monggo. Saya bentuknya bukan pertanyaan, ungkapan. Boleh, ungkapan boleh. Jadi ungkapan saya begini. Dari bulan Januari saya menemukan wejangannya web atau wahyu Pajak ini. Di situ saya mulai anak jalan spiritual saya dari tahun 2006 sampai 2018. Okay. 2001. Ya. Ketemu 2002. Dan di sini pencerahan itu sangat, yang pernah saya dapatkan lebih dalam lagi gitu, lebih dalam. Kemudian di sini sekaligus ada teori, ada praktek. Dari sini prakteknya beberapa semua gitu. Tapi saya mencoba untuk langsung bagaimana mencoba gitu, merasakan gitu hasilnya gitu. Nah, datanya saya kemarin apa itu karena praktekan ada bukti gitu. Jadi istilahnya membuat saya semangat terus untuk proses belajar terus, mendalami terus. Dan gilanya di sini, sejak saya bulan Januari ini sampai bulan April, saya nggak putus nonton video Pak Web video, karena saya isinya padat semua gitu. Jadi yang entah bagaimana dalam batin saya itu ya nggak pernah terjawab. Ada pertanyaan ada ganjilan gitu. Ini semua kayak terbuka semua. Saya nggak biasa. Itu ungkapannya. Dan untuk masalah bagaimana pada intinya belajar mencintai orang yang membenci kita, di situ bagaimana saya sedikit belajar gitu ya. Saya bagaimanapun saya nggak takut katakanlah, nggak takut dipukul, nggak takut mati. Yang penting saya soalnya nggak takut ya dibalikin, entah dihina, tapi gimana nggak penting. Saya mau praktek ada jalurnya. Ya. Ternyata buktinya berbeda. Ternyata lebih dia haru gitu. Ya. Dia haru kemudian berubah sikapnya. Ya. Contohnya ada yang saya pribadi tahu masih bersikap. Ya dengan cara sama, karena dia sakit, saya datengin, saya kasih sakit uang. Bisa praktekin keluarga itu semua gitu ya. Ternyata memang luar biasa. Gitu. Ya, dan itu dampaknya enggak di kita saja gitu. Itu juga akan berdampak kepada yang membenci itu tadi. Jadi yang membenci itu bisa tercerahkan, bisa tersadarkan. Ya di sini sebenarnya kita sudah melakukan yang terbaik di situ. Jadi secara tidak langsung kita yang dibenci ini memutuskan karma.
Dan orang yang membenci juga kita putus karmanya gitu. Apa enggak pahlawan sejati tuh? Jadi kedua pihak ini benar terselamatkan di situ. Kedua belah pihak itu terselamatkan di situ. Apa enggak luar biasa? Kalau ada di sini ada kekuatan bagaimana saya kan pertama kali baca kunci gitu ya. Iya. Reaksinya memang ada di badan memang. Tapi saya percaya ini suatu proses gitu. Iya. Di situ saya mendapat kepawaran di situ. Kemarin saya orang grogian, takutan, sebenarnya minderan gitu. Padahal dengan itu seperti itu aja baru kunci aja ya. Iya. Belum sampai saya patah-patah yang lainnya gitu. Iya. Apalagi sekarang gimana? Gitu. Gua sampai kemarin nyampe. Terima kasih banyak. Siap. Nah, ini kalau kita lakukan kepada siapapun, kepada apapun, kita nggak akan kekurangan keluarga, Mas. Nggak akan kekurangan keluarga. Semua jadi keluarga kan. Semua jadi keluarga. Jadi jangan takut di situ. Jangan takut. Sepintas lalu, secara awam, kita seperti tai lah, katakanlah seperti itu ya, kita seperti tai. Tapi justru tai itu luar biasa loh menurut saya, ya kan? Bagaimana tidak luar biasa? Nggak ada loh satupun orang yang berani nginjak tai. Ayo, ada nggak? Apalagi pakai sepatu baru, ayo. Apa nggak luar biasa itu tai itu? Luar biasa loh tai. Jadi kita seperti tai lah. Tapi justru luar biasa tai itu. Karena apa? Karena nggak ada orang yang berani nginjek tai itu. Nengok aja nggak ada yang berani kok. Ngelirik nggak ada yang berani. Apa nggak luar biasa tuh tai? Tapi manfaatnya juga banyak. Jadi jangan merasa kecil karena kita diperlakukan seperti tai. Jangan dianggap seperti tai. Jangan kecil. Jangan merasa kecil. Justru tai itu luar biasa. Saya juga sampai kemarin bisa juga di luar nalar, saya bisa, kan saya Betawi, mana-mana aja bisa sampai kemarin di situ. Mas ada cukup udah sehat gitu kan. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Jadi menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan atau berbuat baik, jangan remehkan. Jangan remehkan, jangan anggap sepele itu. Karena seluruh manusia hidup diadakan di dunia ini hanya untuk itu sebenarnya, bukan yang lain. Hanya untuk itu. Yang lain itu bukan perjanjian kita dengan Maha Hidup, bukan. Jadi sebelum kita diturunkan ke dunia ini, kita itu sudah mengadakan perjanjian-perjanjian. Nah, salah satu perjanjian yang paling utama adalah kebajikan atau kebaikan, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Itu perjanjian kita yang paling utama. Dan itu penentu daripada kehidupan. Jadi kehidupan kita di dunia ini ditentukan dari situ. Jadi bukan dipatrap sama adinya, bukan di ibadah-ibadah lain, itu bukan. Jadi penentu kehidupan kita di dunia ini adalah kebajikan yang kita lakukan, atau kebaikan yang kita lakukan, atau kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita sebar ini. Nah, itu penentu kehidupan kita di dunia. Nah, kalau kita melakukan itu, jalan itu nggak ada jeglongannya. Kalau kita melakukan itu benar-benar lurus, nggak ada belokannya, tidak akan melalui perempatan, pertigaan, itu nggak ada, lurus, benar-benar lurus kalau kita melakukan itu. Dalam rangka untuk menyebarkan 3 poin sifat itu, terutama yang ke seluruh makhluk hidup, jadi tidak terbatas hanya pada manusia. Lalu di sini kan kita ada makhluk yang memang tampak sama kita,
baik itu makhluk yang secara fisik nyata maupun makhluk yang secara fisik tidak nyata. Katakanlah semut itu kan kecil, dia nyata, tapi nggak bisa tampak jelas ke kita. Nah, lalu bagaimana cara kita memperkecil bisikan kekeliruan kita yang akan membuat kita keluar dari kegudaman ilmu karena tidak terlalu melakukan apa itu terhadap seluruh makhluk yang kita tidak dapat lihat atau sadari itu. Ketika seseorang itu melakukan kebajikan atau kebaikan pertama kali, maka sejak pertama kali dia melakukan kebajikan atau kebaikan, dia tidak akan mendapatkan, menemui atau mengalami hal-hal yang mustahil. Jadi tidak perlu dirisaukan. Lalu dari refleksi ini terus saya menarik satu kesimpulan juga bahwa kita nggak bisa serta-merta, artinya ada makhluk ini yang biasa kita katakan konsumsi. Lalu apa namanya, perlakuan kita terhadap makhluk yang biasa kita konsumsi seperti ini bagaimana, apakah serta-merta kita lakukan juga bisa dimanusiawikan? Satu, ada tulisan itu. Satu. Yang kedua, setiap makhluk hidup itu mempunyai kodrat masing-masing. Ya. Semisal contoh rumput. Rumput pun tidak memiliki kodrat yang sama. Ada rumput yang diberi kodrat sebagai penghias. Ada rumput yang diberi kodrat untuk dimatikan. Rumput apakah itu? Seperti rumput di taman. Sedangkan rumput yang kodratnya harus dimatikan adalah rumput yang tumbuh bersama tanaman. Paham nggih? Seperti halnya tumbuh-tumbuhan di taman, seperti di pesanggrahan ini. Serut itu adalah tanaman serut. Agar supaya nampak indah, serut itu, pohon serut itu diberi kodrat untuk dibentuk oleh yang memelihara. Karena apa? Karena jika tidak dibentuk, dia rimbun, tidak nampak indah. Seperti tanaman-tanaman bonsai misalnya. Bisa paham? Ayam. Ayam diberi kodrat untuk bisa dipelihara oleh manusia. Selain itu, dia juga diberi kodrat untuk bisa dimakan oleh manusia. Jadi, apakah manusia yang memelihara ayam dan memotong ayam itu berdosa? Tentu saja berdosa jika kelakuannya tidak berkesadaran. Jika apa yang dilakukannya tidak dengan kesadaran. Dan kesadaran kita bukan hanya sebatas sekedar kesadaran, melainkan
kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Lalu, apakah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu membunuh ayam? Mungkin begitu kan pertanyaannya? Masa iya kesadaran rasa cinta kasih sayang kok nyembelih kan gitu pertanyaannya? Tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan kesempurnaan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak merindukan kesempurnaan. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin sempurna, tidak ada. Semua makhluk merindukan itu. Semua makhluk menginginkan itu. Termasuk ayam. Selain dia dikodratkan untuk seperti itu, kita antarkan dia untuk menuju ke kesempurnaan. Apakah itu kejam? Apakah itu bisa disebut membunuh? Kita memiliki, sebagai putra kekudangannya Romo, kita itu memiliki semuanya. Kita itu memiliki semuanya. Bahkan kelakuan kita yang terkesan membunuh, itu sesungguhnya bukan membunuh, tapi membantu. Karena apa? Karena jika ayam itu bukan tangan kita yang memotong, dia gagal sempurna. Karena selain putra kekudangannya Romo tidak punya alat untuk menyempurnakan. Kita memiliki perlengkapan yang sangat lengkap. Sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk lainnya, agar supaya bisa menyempurnakan makhluk lainnya yang kurang sempurna itu tadi. Makanya diberi peralatan lengkap. Bahkan tentang membunuh sekalipun gitu loh. Jadi ketika sampai terjadi kita membunuh ayam atau menyembelih ayam, ayam itu dagingnya kita makan itu rela. Karena apa? Karena dia kita antarkan menuju ke kesempurnaan. Nah itu bisa dibedakan. Caranya membedakan bagaimana? Ambil 2 ekor ayam. 1 ekor ayam panjenengan sembelih dengan cara disempurnakan. Sedangkan yang 1 ekornya berikan kepada tetangga disuruh sembelih. Kemudian dimasak dalam panci yang berbeda, lalu terus diamkan. Mana yang basi, mana yang tidak basi. Dalam kurun waktu yang lama. Bisa mengerti, Pak? Ada yang lain bertanya? Enggak, Romo. Nasib putra yang belum sempurna. Dalam perjalanannya dia meninggal. Sempurna bagi putra Romo itu adalah jaminan, Pak Kasno nggih. Jaminan. Sekalipun dia masih dalam tahapan laku murni menuju suci, katakanlah keduluan mati, dia akan tetap sempurna. Dia akan tetap sempurna.
saja kesempurnaannya tidak indah. Lah melalui kematian, hanya itu aja bedanya. Melalui perpisahan antara raga dan hidup kan. Ada pertanyaan lain? Monggo. Proses penyempurnaan dalam setelah Putra Rama meninggal itu Pak Pep Tidak perlu. tidak belum Tidak perlu proses penyempurnaan. Otomatis sempurna. tidak ada seperti 3, 7 hari 40. Wah, enggak ada. Secara adat bisa dilakukan. Untuk mengikuti adat setempat yang berlaku bisa dilakukan. Tapi kalau proses penyempurnaannya tidak perlu karena otomatis. Termasuk ke bilik makan. Iya, tidak perlu. Ini status putra loh ya. Status putra. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya itu loh Pak, kata-kata gerak rahino, trahino itu bahasa awamnya gitu maknanya gimana? Terang atau gimana Pak? Enggak. Jadi itu kan bahasa ruh. Bahasa ruh itu. Jadi bacaan-bacaan yang ada di Wahyu Pancagaib itu adalah bahasa ruh. Jadi enggak bisa diterjemahkan itu. Enggak bisa. Jadi yang tahu kalau itu ada artinya, ada maksudnya, yang tahu artinya, yang tahu maksudnya itu adalah putra kekudangannya Romo yang dalam sikon manunggal jati. Kalau tidak dalam sikon manunggal jati tidak akan tahu. Makanya diberi motivasi kan untuk tidak menerjemahkan. Karena itu bukan bahasa Kawi, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Jawa, itu bukan. Itu bahasa ruh. Kalau diterjemahkan nanti bisa jadi kontroversial. Karena apa? Karena bergantung dari kecerdasan yang menerjemahkan. Misal saya terjemahkan A. Ada orang yang lebih cerdas dari saya, bisa menerjemahkan B, A berbeda. Ada yang lebih cerdas lagi menerjemahkan C, berbeda lagi. Nah, terus jenengan mau berpedoman yang mana? Kitab-kitab suci yang diturunkan lebih dulu bisanya menjadi perdebatan kan karena diterjemahkan. Ya. Kitab-kitab suci yang ada itu loh bisanya jadi perdebatan kan karena diterjemahkan. Dan setiap penerjemahannya itu beda-beda. Nah, ini yang menjadi perdebatan kan terjemahannya itu. Padahal seluruh kitab suci apapun itu bahasa ruh. Bahasa ruh itu. Kitab suci apapun loh itu bahasa ruh. Termasuk Wahyu Pancagaib. Nah, Wahyu Pancagaib kan dari kitab suci sejati ada makna. Artinya bahasa ruh tidak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan hanya akan menjadi perdebatan saja. Nah, satu-satunya jalan untuk menghindari perdebatan ya jangan terjemahkan gitu. Ya apa adanya, ya semono kuwi. Ya, makanya kan banyak, tidak sedikit yang mengira bacaan Wahyu Pancagaib itu adalah bahasa Jawa kan. Bahasa Jawa. Namun dalam kenyataannya
semua orang Jawa nggak ngerti maksudnya kan, nggak ngerti artinya. Nah di situ berarti harusnya kan kita bisa menyimpulkan bahwa itu bukan bahasa Jawa. Oh, nyatanya orang Jawa nggak ngerti kok. Hanya saja sepintas mirip-mirip kayak bahasa Jawa. Karena yang membaca, yang pertama kali membaca orang Jawa. Coba kalau yang pertama kali membaca orang Cina, ayo. Pasti dianggap wah bahasa Cina ini kan. Apalagi ditulis dengan aksara Cina kan. Wah, wis bahasa Cina iki. Beh aku wong Jawa gak ngerti maksudnya iki. Ya. Jadi yang perlu kita usahakan adalah kondisi manunggal jati, keadaan manunggal jati. Karena hanya dengan dalam keadaan manunggal jati kita ngerti, paham dan tahu karpe wahyu ponco gaib. Ini karpe ini neng di, gitu. Maunya ini kemana? Di situ kita akan tahu. Kalau bahasa saya kan sederhana. Kalau kita bisa diam, jika ada yang tidak kita mengerti, jika tidak ada yang tidak kita pahami, jika ada yang tidak kita ketahui, akan dimengertikan, akan dipahamkan, akan diberitahukan. Oleh siapa? Oleh ruh itu sendiri. Oleh ruh. Nah itu kan tidak terkecuali. Termasuk bacaan-bacaan di dalam Wahyu Pancagaib. Kalau ada yang kita tidak mudeng dan itu menjadi residu bagi kita, asalkan kita mau diam. Lah diamnya kita, keberhasilan diamnya kita ini kan, nah ini yang dimaksud manunggal jati gitu. Karena semakin kita diam, dia semakin jumeneng katakanlah. Ruh suci atau hidup ini semakin jumeneng. Lah di situ itulah yang dimaksud manunggal jati. Dan ketika itu apa yang menjadi residu, katakanlah Gusti ingkang Maha Suci artinya apa, itu kan jadi residu, itu akan dipahamkan oleh hidup. Karpe iki ngene lho, maksud iki ngene lho. Gitu. Wahyu Pancagaib itu ya betul apa yang dikatakan Bapak tadi. Iya. Pokoknya untuk menghilangkan keburukan lah, garis besarnya itu. Iya. Dan akhirnya ini untuk mendapatkan kasih sayang. Itu garis besarnya itu. Iya. Jadi bisa juga dimaknai sebagai alat untuk bertobat, bisa juga. Alat untuk bertobat, bisa juga dimaknai seperti itu. Tapi yang baku adalah alat atau sarana untuk kembali kepada asal usul sangkan paraning dumati. Ada pertanyaan lain? Ya. Terkait antara izin tata rendah setelah bangun tidur. Iya. Sebelum sini saya juga mempraktekkan itu di video itu sebelum menginjak lantai itu kan harus atrap izin tata rendah. Iya. Kadang saya itu dalam artian mau bangun itu keburu kencing. Apakah itu setelah kencing baru atrap atau gimana? Kalau kencing dulu berarti yang terekam di otak, yang pertama kali terekam di otak panjenengan itu adalah tentang kencing ya, bukan tentang Tuhan. Bukan tentang Tuhan. Tapi itu tidak apa-apa lah, wong panjenengan masih belajar, bukan suatu masalah. Tapi nanti kalau panjenengan sudah selesai manekung, panjenengan harus konsekuen. Harus mengutamakan Tuhan, harus mengutamakan Romo. Jangan kencing dulu yang panjenengan utamakan. Kalau begitu bangun dari tidur, yang pertama kali direkam oleh otak panjenengan adalah kencing. Yo semerawut tentang kencing satu hari satu malam ini sampai tidur lagi wis isinya kencing tok.
nglakoni ngene mambu pesing, nglakoni ngene mambu pesing. Nah, seperti itu. Jadi kehidupan kita hari ini itu ditentukan dari apa yang pertama kali kita pikirkan. Nah, kalau yang pertama kali kita pikirkan Tuhan, wow, selamat kabeh. Nggak akan mengalami mumet, pusing, enggak akan. Karena Tuhan itu kan maha kabeh kuwi mau. Tapi kalau yang pertama dikali direkam oleh otak kita adalah sesuatu ya, sehari itu kita mengalami sesuatu tok isine wis. Itu arti maksud kenapa begitu bangun dari tidur kita harus mengutamakan Tuhan dulu, karena Tuhan itu yang paling utama gitu, yang paling utama. Jadi dia harus kita utamakan. Bagaimana dengan kalau kebelet kencing itu sekali dua kali? Kalau kita mau melawannya tetap kalah. Masa air kencing bisa mengalahkan Tuhan? Enggak mungkin. Iya kan? Paling sekali dua kali, nanti 3 kali 4 kalinya enggak. Saya juga mengalami, Pak. Saya usianya sudah menginjak 63. Usia 63 itu lagi beser-beser itu. Usia 63 ini ya. Jadi usia raga yang ngentut ya ora kena diempet, lek kebelet nguyu ya ora kena. Usia segitu, tapi saya mampu bisa. Mosok kan apa uyuh arep ngalahke Gusti Allah orang. Itu karena belum terbiasa saja. Lek jenengan gelem nglawan sekali 2 kali, nanti 3 4 kalinya enggak. Udah enggak. Dulu saya sampai menggunakan akal itu. Piye carane, bagaimana caranya supaya pagi-pagi itu saya enggak kebelet pipis. Sampai saya gunakan akal. Caranya gimana? Enggak nginum. Mau tidur tuh saya enggak minum dengan harapan tidak kebelet kencing nanti paginya. Tetap wae kebelet kencing. Semakin dempet semakin kaku kan. Itu perkara kebiasaan saja. Itu arti maksud daripada melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah ketika bangun dari tidur, agar supaya yang terekam, yang pertama terekam oleh otak kita itu adalah tentang itu. Soalnya otak kita itu paling cerdas itu. Ada lagi? Sebagai kita mengibadahkan dalam pergaulan di masyarakat itu kan di lingkungan saya itu sangat agamais banget ya. Jadi terus sama banyak juga yang katakan natural, Islami, akan itu semuanya. Kalau saya bersosialisasi tetap rukun di situ, ada pengaruh di situ gimana? Pengaruh atau tidak gitu? Di sini ada tulisan, mungkin jenengan belum baca ya di sini. Nah, sudah. Nah itu ya, 4 sifat satrio sejati dan 3 sikap sejatinya satrio. Nah itu kan untuk bergaul. Bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri. Jadi putra kekudangannya Romo itu bisa membawa diri. Nah kalau kita berada di tempatnya penjahat, ya berarti kita bisa membawa diri di tempatnya penjahat itu tadi. Kalau penjahat rewel ya, kalau penjahatnya rewel dalam itu maksudnya penjahatnya itu yang namanya orang jahat terus menjahati kita terus. Jangan buruk sangka dulu. Jangan buruk sangka dulu, belum tentu. Ya kan?
Nanti harus apa, putra kekudangane Rama itu bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau kita berada di tempatnya penjahat, pasti kita bisa membawa diri. Walaupun itu di lingkungan orang jahat. Kita bisa menyesuaikan diri, walaupun itu lingkungan jahat. Kita bisa menyesuaikan diri, walaupun itu di lingkungan jahat. Karena bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, pasti kita bisa menjaga diri. Karena bisa menjaga diri, selamat walaupun berada di tengah-tengah lingkungan jahat. Apalagi berada di lingkungan baik. Ya, apalagi berada di lingkungan baik. Katakanlah lingkungan saya adalah lingkungan agamis. Apakah orang agamis itu jahat? Apakah orang agamis itu jahat? Sehingga kita merasa tidak nyaman. Artinya seharusnya kan kita lebih bisa menyesuaikan diri kan. Lebih gampang. Beradaptasinya itu lebih gampang kan. Di tempat kejahatan, di tempat yang jahat saja kita bisa beradaptasi. Kenapa di tempat yang baik kita sulit beradaptasi? Jadi jangan dipermasalahkan. Tempatkan saja diri kita di tempat itu sesuai tempat itu kan gitu. Sesuaikan saja diri kita di tempat itu sesuai tempat itu. Sama-sama nyaman. Terus umpama dijahat ini kan yang punya wahyu pancagaib kan sakti ya lah ya. Bukan begitu. Satu misal. Satu misal saya berada di tempat jahat. Ya, satu misal saya berada di tempat jahat. Ketika saya berada di tempat jahat, orang jahat itu menjahati saya dikarenakan saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang jahat itu, Pak. Nah, kalau saya bisa menyesuaikan diri dengan orang jahat itu, mana mungkin? Kalau saya bisa menyesuaikan diri kepada orang jahat itu, koncoku, temanku. Kira-kira gitu enggak? Orang jahat itu menjahati kita karena kitanya tidak sesuai dengan dia. Dia merasa terancam. Jojo, jangan-jangan nanti saya dilaporin nih sama polisi kalau saya ada di sini. Ya kan gitu. Coba kalau kitanya menyesuaikan diri dengan orang jahat itu. Ya, menyesuaikan diri. Enggak mungkin terjadi itu. Enggak mungkin terjadi. Contoh misal lagi. Kita dihadapkan dengan serombongan orang yang sedang berjudi. Berarti kan kita sedang ada di lingkungan judi tuh. Nah, kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan serombongan orang yang sedang berjudi itu ya pasti orang yang berjudi itu jojo intel iki. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita menyesuaikan, aku duwe semene iki. Piye oleh enggak? Mana mungkin dia curiga pada kita? Itu loh maksud dari bisa menyesuaikan diri, menempatkan diri itu seperti itu. Bukankah leluhur kita juga memberikan contoh seperti itu? Ada lagi? Siapa? Wahyu pancagaib adalah sedulur Bapak. Dalam hal penggunaan apa harus menunggal jati dulu, kenapa Pak? Kalau belum manunggal jati, kita itu masih belum putra kekudangane Rama, Pak Kasno. Artinya akan ada proses di situ. Maka otak kita itu kan rawan kecewa. Nah, kalau prosesnya tidak sesuai dengan harapan, kita akan mengalami kekecewaan. Gitu. Nah, kalau dalam proses itu tetap kadang terkabul, tapi kan ada proses. Ada prosesnya. Karena apa? Karena ya belum manunggal jati, belum putra kekudangane Rama.
Ada lagi? Yang ini maksudnya Pak, kalau yang mengasihkan ini yang saya 2006 sampai 2018 itu ada pantangan bergaul gitu. Yang kedua pun sama, hati-hati kesadaran kamu kan kena residu gitu. Kalau ini hasilnya malah biasa bergaul, bisa beradaptasi dengan lain, bisa menguatkan diri Mas. Iya. Pak Web, saya ada tanya yang nyambung pertanyaan tadi mengenai kekudangan yang meninggal di saat dalam perjalanan, dan itu Pak Web bilang kesempurnaannya tidak sempurna sepenuhnya. Nah, kalau pada saat mereka yang sempurna full 100% seperti itu, bagaimanakah bentuk kesempurnaan mereka itu? Apakah mereka juga punya opsi-opsi untuk kesempurnaan itu? Kesempurnaan itu abadi, Pak. Kesempurnaan itu langgeng. Kan kemarin sudah saya bahas. Tadi ketika Pak Kasno bertanya seperti itu, sempurna tetap sempurna, tapi tidak indah. Bukan kurang maksimal, tapi tidak indah. Kenapa saya katakan kesempurnaannya tidak indah? Lah mati. Lawang kesempurnaan itu langgeng. Nah, kemarin malam kan saya bahas ini. Nah, siapapun dia, yang berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, dia akan mendapatkan kesempurnaan yang langgeng itu. Kalau dia mampu mempertahankan kemanunggalan jatinya. Di sini dalam arti hidupnya, lah yang dimaksud langgeng hidup atau Pak? Terserah jenengan memaknainya gimana lah. Kalau panjenengan cuma pengen hidupnya saja, ya hidupnya saja, enggak apa-apa. Raganya juga langgeng sama raganya itu yang gimana? Tapi syaratnya itu mempertahankan kesucian itu. Ya, seperti itu. Ya, kemarin kan saya bahas. Kan tidak sedikit orang yang kaget, kan heran, bahkan tidak percaya tentang kesempurnaan abadi atau kesempurnaan yang langgeng ini. Kemarin malam udah saya bahas itu. Sedangkan mati itu sendiri, yang dikatakan mati itu kan perpisahan antara raga dengan hidup. Yang disebut mati itu hidup meninggalkan raganya. Itu mati, raganya ini mati. Nah, kalau manunggal jati, manunggal terus bersatu terus dengan hidup. Ada nggak bahasa yang lebih sederhana dari ini? Mungkin nggak mati lah, wong kelak lengket sama hidup selama-lamanya, mungkin nggak mati. Nah, lah terus yang abadi itu hidupnya apa raganya? Ya, semua. Nggak ada sih bahasa yang lebih sederhana dari itu. Kok masih mumet ya dengan mikirnya? Raganya lah, yang hidupnya lah, wong semono cetone. Jenengan juga pasti tidak percaya. Memang baru channel Bapak ini yang menerangkan. Lah iya. Yang lain. Tapi buktikan saja nanti. Buktikan saja. Setelah selesai gembleng, pertahankan suci itu.
Nah, kalau suci ini terpertahankan kan berarti Manunggal Jati itu. Berarti kan bersatu terus sama hidup, hidupnya tidak pernah keluar gitu maksudnya. Ya buktikan aja itu. Itu ada benarnya Pak, karena kalau udah masuk ke ranah ini itu nggak mimpi. Nah, iya. Ya kan? Karena Manunggal. Kalau di sini kan saya tulis ini kan secara awam tuh minimal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sempurna kan berarti mau kembali kepada asalnya kan itu sempurna. Maksimalnya ada maksimal di situ. Ya. Nah, aslinya panjenengan kesini itu takut mati aslinya. Nggak mau mati kan. Ada wong mati itu rumit kok. Ya kalau matinya sebagai putra kekudangane Rama. Kalau matinya sebagai putra kekudangane Rama berarti sempurna kan. Nah, kalau matinya bukan sebagai putra kekudangane Rama, perjalanannya lihat itu. Ada berapa tahap itu yang akan dilalui. Belum lagi itu jembatannya kan. Sudah melalui jembatan Shiratal Mustaqim, sebegitu panjangnya pilihannya reinkarnasi. Belok ke kanan reinkarnasi, belok ke kiri reinkarnasi. Ora nyoro. Mungkin kono ora tak tulisi jembatan Shiratal Mustaqim, ngeri. Lah rambut satu dibelah 7 apa ngeri. Satu itu aja udah ngeri. Di poin itu rambut sebelah 7. Ada lagi pertanyaan? Apa enggak luar biasa yang sedang kita kaji bersama? Artinya yang aku suka Pak, gitu loh Pak. Waktu Bapak menyempurnakan makam di Karanganyar gitu loh Pak. Itu kok bisa makamnya aja bisa pulih jadi Rata lagi kan? iya itu. Jadi kembali sedia kala makamnya. Dan ini ada pengertian itu. Tapi itu pembuktian. Tapi kan bukti nyata gitu. Nah, iya. Padahal bukan ilmu. Itu kenyataan. Nah, iya. Nah, dulu saya membuat konten video itu kan dikarenakan kan banyak yang menentang. Iya. Lah wong saya belajar ke sana, urusan roh saja saya ndak bisa ikut campur. Kan ada firman yang mengatakan, roh itu urusanku, tidak ada satupun yang aku izinkan ikut campur. Lah ini kan jadi perdebatan itu. Nggak percayalah intinya kalau wahyu pancagaib itu bisa mengantarkan jiwa raganya orang mati ke kesempurnaan, itu banyak yang tidak percaya. Lalu saya membuat konten video tersebut sebagai pembuktian. Ini loh. Nah, itu ya banyak yang gagal paham, dikiranya saya pamer kan, padahal enggak, saya memberikan kesaksian kepada orang-orang yang menolak informasi saya. Padahal baru 4 hari. Padahal itu bukan putra. Ya, bukan putra Romo, apalagi putra kekudangannya Romo. Orang awam saja bisa kita tuntun kembali ke asal usulnya. Apalagi putra Romo yang sudah ngerti hakikatnya kan.
seseorang ayah nggak suka anaknya belajar Wahyu Pancagaib. pokoknya kecelakaan kan gitu Pak. Iya, Tanya Pak, siap. apakah bisa menyempurnakan karma itu dari jarak jauh, Pak? Bisa. Asalkan paham identitasnya. Kalau tidak paham identitasnya nggak bisa. Karena di sana kan ada miliaran roh. Nah, yang dituju yang mana? Ini ngacung kabeh. Aku. Yang dimaksud identitas sudah, Mas. Namanya Ada binnya betul Pak. dalam Bin. Nah, kalau orang tua kita itu Jauh. jauh, Iya. makamkan jauh. iya, Caranya bagaimana, Pak? Mijil Sampurna. Enggak difasilitasi dengan bunga atau dengan Enggak perlu. air atau gimana? Enggak perlu. Nah, mau pakai uber sampai bagaimana lo wong jauh? Apa lek pakai bunga terus bunga disebar nono. Menggunakan uber rampe itu sebenarnya untuk mengelabui mata umum atau mata awam. Dengan begitu kan nanti orang tahu oh lagi nyekar kan ngono ta wong nebaknya. Tidak melawan adat. Enggak, maksudnya orang lihat itu enggak curiga gitu. Nah, kalau kita enggak menggunakan sarana puater, wah lagi nyedot harta karun yang kuburan kayak ngono. Nyedot pusaka kayak. Bisa dilakukan di rumah, Pak? Bebe? Bisa. Di rumah nanti Ya Patrat Samadhi Mijil Sampurna. ditujukan ke orang yang itu aja. Ya. Tapi soal itu enggak usah dibahas lah. Karena nanti panjenengan akan dapat kenang-kenangan buku dari saya. Dan di situ ada petunjuk lengkap termasuk itu. Tapi juga belum apa-apa udah enak kok Pak. Banyak kayak gitu. Iya. Itu saya menjalankan semedi itu digerakkan oleh kekuatan itu sendiri. Iya. Jadi mau Ya, gini ini, Pak. juga Pak Web, gini. saya itu kenapa aku jelas. Terima kasih. Orang Bekasi. 3 hari selesai. Sore, pendak sore, 3 sore, wis ora. Sembuh ngono selesai. Terus mari Mas. Sempurna. Nggak ada makna ya Pak. Kok ngedap paling murah kan kudunya aku pincang dulu tuh Pak. Nah, iya kan tetanus kan. Itu murah. Sama pas aja begitu kena kan enggak Namanya Jeruk ambil 1 cm. Setengah cm lewat titik. Tak takut terus buatnya pakai. Terima kasih. harusnya jual Ya wis ngono tok wi. Lah kok ora itu kudune kan pincang ini dulu, Pak. Ya ora. Biasa. Gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Matur suwun Romo. Ada? Nonton, Pak. Iki mau aku patra kok nangis grup-grup ya, Pak. Iya matur suwun ta. Lah nggih. Jadi marane ora ketahan reso, Pak. Matur suwun. hal kena Pak ngatur suwun selesai. Nangis kok ora matur suwun ya. Lah kuwi mau marga kena pak nalikane kena paku jenengan ora nangis. Mulane oleh karma ning kene to malah nangis. Jadi dalam laku Wahyu Pancagaib wis akeh sing bukti-bukti sing tak alami bolak-balik. Kalau kita mau sadar diri, pertama kali kita baru menghafal itu loh, baru menghafal bacaan kunci itu sebenarnya sudah ada keajaiban di situ. Kalau kita mau sadar diri loh itu ya. Memang kan karena
kita kan masih terbawa masa lalu kan, terlena, asik, menghafal bacaan kunci kan asik tuh. Nah, kita ndak tahu keajaiban datang itu datang saking asiknya menghafal bacaan kunci. Saya nggak lagi anu Pak. Nek ono pipi halus kok ora Hah? kepiye men ndeloi wae. Lah terus Saya ya nang kuwi kok angel men gitu. iya disabda Carane pipine pating pengkerut. Ben ora halus kan. Jadi paling berat Pak di situ. Apalagi di bidang saya itu banyak cewek itu Pak. Sing ning sing ngomong sing tuwek-tuwek akeh. Ora apa-apa. Karena yang Indonesia Pak awalnya dari sana Pak. Bilang belah angel Pak. Ya ndak Tapi apa-apa. terima kasih pada Romo. Insya Allah saya cegah Pak. Lah, Lonelon petunjuk Pak Web. itu kan sudah lebih dari cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kadangan kita malam ini saya cukupkan nggih. Selamat berjuang buat panjenengan semua dan tercerahkan kita.